Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman Gemilang dengan NIM 13012040014. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk kegiatan kerja praktik yang saya lakukan secara internal di Telkom University. Untuk konten yang akan saya jelaskan itu sendiri, yang pertama ada profil instansi dari Fakultas Informatikanya, yang kedua ada ruang lingkup kegiatan kerja praktiknya, yang ketiga ada waktu dan tempat pelaksanaan, tugas dan hasil, dan juga kesimpulan. Yang pertama untuk profil instansi, Fakultas Informatika itu sendiri merupakan salah satu fakultas unggulan yang fokus di bidang IT di Telkom University. Eh, Program studi ini memiliki sejumlah keunggulan yang telah menjadikannya sebagai suatu pilihan unggul bagi calon mahasiswa. Yang pertama, program studi ini telah memperoleh akreditasi nasional dan juga internasional dari IABE. Yang kedua, em, dukungan terhadap kegiatan komitmennya itu tercermin dengan adanya 23 laboratorium yang dirancang untuk mendukung pengembangan keterampilan dan pengetahuan lainnya. Program studi ini juga memiliki 4 kelompok keahlian unggulan yang akan melibatkan mahasiswa dalam bidang-bidang yang relevan dan inovatif. Contohnya untuk saya sendiri itu di bidang mesin learning. Untuk ruang lingkup kegiatannya itu sendiri, selama pelaksanaan kerja praktik untuk studi, jadi kami mengerjakan untuk 2 studi kasus. Ya, karena pelaksanaan kerja praktik ini, saya berkolaborasi dengan tim di bawah bimbingan Pak Didit selaku Wadik satu. Um, untuk studi kasus yang pertama adalah web forecasting. Peran dari saya adalah untuk melakukan analisis terhadap studi kasus yang telah diberikan dalam hal ini web forecasting. Terus saya juga melakukan pencarian penelitian terkait dengan studi kasus tersebut. Selanjutnya melakukan pengolahan data mentah dan juga pembuatan model. Untuk pembuatan modelnya, kami melakukan eksplorasi fitur dan juga hyperparameter sehingga modelnya itu optimal, paling optimal. Untuk kasus window scaling atau wine forecasting, kami memiliki peran untuk menganalisis data mentah, pembuatan visualisasi, dan juga animasi untuk data winnya itu sendiri. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan, untuk waktu pelaksanaan itu adalah dari tanggal 1 Juli sampai 20 Agustus, yang artinya memakan waktu kurang lebih selama 1,5 bulan. Untuk tempatnya itu sendiri, kami menggunakan metode hybrid, di mana ketika eh, nanti diminta untuk datang ke kampus, ke Fakultas Informatika, kami akan datang, tapi secara umum pengerjaannya itu secara online. Untuk hasilnya yang pertama adalah bisa dilihat modelnya. Jadi kami membangun 2 model. Yang pertama BLSTM atau Bidirectional LSTM dan juga BLSTM with attention. Bisa dilihat untuk penambahan with attention-nya itu lebih optimal di MAP-nya meningkat sekitar kurang lebih 10%. Tapi akan kelihatan lebih apa ya, kelihatan lebih banget dari penelitian kami itu di bagian ini, karena bisa kita lihat kami menambahkan model signal decomposition EMD, sehingga kami menggabungkannya dengan model BLSTM with attention, dan hasilnya meningkat jauh. Untuk CC-nya berarti 1, artinya dia sudah sempurna. Sangat berkorelasi tinggi. Untuk RMSE-nya meningkat sangat jauh ke 0,07 dari 0,2 di BLSTM. MAPE-nya juga begitu, hampir eh, 200 kali lipat meningkatnya. Untuk running time-nya memang yang menjadi permasalahan. Dia running time-nya menjadi lebih lama. Untuk wind forecasting, yang pertama kami melakukan visualisasi dengan membentuk data dengan format .nc atau .NetCDF menjadi time series. Hal ini bertujuan untuk mengamati apakah ada terjadi polarisasi dari data tersebut. Ada nggak kegiatan-kegiatan apa ya, pola yang berulang terjadi terus-menerus. Bisa kita lihat hasilnya itu adalah tidak ada pola-pola khusus secara umum, karena seperti
data angin pada umumnya, data angin itu tidak bisa dirubah, tapi ada satu pola yang kecil karena yang sebenarnya tidak bisa dipastikan juga sebagai pola karena em, waktu yang digunakan untuk FileNet CDF itu terlalu pendek. Terus kami melakukan proses visualisasi grid dari yang pertama adalah data global, di mana data globalnya itu peta Indonesia dan juga data lokalnya itu adalah kami fokus kepada studi kasus yang ada di sekitaran Tanjung Priok, Jakarta. Selanjutnya kami melakukan animasi untuk data globalnya untuk Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa. Ini visualisasi berdasarkan arah angin dan juga kecepatannya, bisa kita lihat ada parameternya juga. Dan ini adalah animasi yang berbentuk time series, jadi harusnya animasinya bergerak. Selanjutnya adalah kami melakukan visualisasi untuk coefficient correlation-nya untuk data global di sebelah kiri dan juga data lokalnya. Bisa kita lihat data global itu semakin dekat dia ke pantai, maka anginnya itu semakin apa ya, semakin kecil. Sorry, correlation-nya semakin kecil. Sementara untuk data lokal terjadi em, terlalu rendah lah data correlation-nya. Nah, selanjutnya kami melakukan namanya itu spatial correlation. Jadi kami mengelompokkan CC yang memiliki correlation coefficient di atas 0,8. Itu kami menemukan ada di 5 titik yang sangat dekat sebenarnya berada di sekeliling dari titik observation tersebut. Apa kalau kesimpulan dari kegiatan kerja praktik ini melalui pelaksanaan kerja praktik di Fakultas Informatika Telkom University ini, penulis berhasil menggali pengalaman yang mendalam dalam mengaplikasikan konsep-konsep machine learning pada konteks-konteks studi kasus yang dua studi kasus tadi, wave forecasting dan wind forecasting, implementasi attention-nya juga pada model BLSTM, dan juga kami memiliki pengetahuan mendalam terhadap optimasi suatu model. Untuk wind forecastingnya kami sukses mengubah data net CDF menjadi data time series, merancang visualisasi grid, serta menciptakan animasi arah angin yang menjadi salah satu langkah signifikan dalam mengevaluasi hubungan antara data global dan lokal. Itu termasuk juga menghitung sisinya. Keterlibatan aktif dalam rapat tim dan juga pelaporan progres secara berkala kepada dosen pembimbing yaitu Pak Didin tidak hanya memperkaya pengalaman saya dalam melakukan kolaborasi tim, tetapi juga menjadi landasan yang kuat dalam pengembangan model yang saya lakukan. Itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.